Anak muda, saatnya kami bicara. Indonesia Emas 2045 yang saya impikan. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian. Tapi ia bukan sekedar impian. Ia adalah janji yang harus kita tunaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Untuk anak-anak kita, mereka yang bahkan belum lahir hari ini, tapi akan hidup dari keputusan kita hari ini. Dalam era medsos dan banjirnya informasi serta hoax saat ini, apakah mereka, anak-anak muda, pernah berpikir mengenai masa depan bangsanya? Apakah anak-anak muda punya gagasan bagaimana seharusnya cara berbangsa saat ini sehingga mimpi itu tercapai? Apa ide-ide anak muda untuk masa depan mereka sendiri? Yang tentu bukan ide kita, generasi yang sudah tidak muda lagi. Apakah Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu di mata mereka? Apakah mereka optimis atau pesimis terhadap mimpi Indonesia Emas 2045? Maka sudah menjadi keharusan untuk kita semua elemen bangsa Indonesia, untuk mengerahkan berbagai upaya untuk membangkitkan, melipat gandakan, dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, kami Bangkit Anak Bangsa bersama Ikatan Alumni ITB menyelenggarakan lomba menulis esai nasional 2025 dengan tema Indonesia Emas di Mata Saya pada bulan Maret dan April kemarin. Lomba ini untuk merangsang ide dan gagasan brilian generasi muda di seluruh negeri. Dan ini adalah pemenang Honorable Mention tingkat mahasiswa atas nama Nikola Ananda dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. November 1969. 56 tahun yang lalu, Gi menggoreskan kata penuh rasa. Begini tulisnya. Kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Sungguh, itu bukan sekadar tumpukan kata yang terangkai hanya untuk romantisme cinta. Bukan pula penggalan-penggalan rasa tanpa makna. Bagiku, itu adalah magnet besar yang menarik semua kerutan tanya di wajah mudaku. Semua tentang apa, mengapa, bagaimana, dan kok bisa. Lembar demi lembar, tahun pun berganti. 1986, 17 tahun selepas Gi berlalu pergi. Saat harapan masih berwujud sembilu, lirih ku baca teriakan cadel Wijitoko. Teriakan yang bukan semata mengingatkan, tapi juga mengajak untuk melawan. Tak perlu bersembunyi, tak perlu berbisik untuk sekadar mengeluh soal kegentingan, tentang keputusasaan dan ketidakadilan. Percuma kau baca banyak buku, jika mulutmu bungkam melulu. Begitu sayup-sayup teriakan itu kudengar. Sang waktu terus berlari. Kuartal pertama 2025, titik waktu di mana aku duduk di sini,
di atas tumpukan tanya yang terus bertambah dan semakin sulit direda. Ia terus meronta mencari jalan jawaban sebagai upaya menyelamatkan asa. Pertanyaan dan asa tentang sebuah masa keemasan, sebuah titik singgah yang sekian lama indah dibayangkan. Indonesia emas. Ya, emas untuk mereka yang setia menjaga pusaka masa lalu, yang selalu belajar dari pengalaman dan beroleh kearifan karenanya. Emas untuk mereka yang terus mengejar matahari pagi, yang selalu yakin bahwa hidup adalah kesempatan terbaik untuk berbagi. Emas untuk setiap orang yang berjuang demi hidup yang lebih baik, seperti halnya aku dan kalian. Karenanya makin jelas bagiku, Indonesia emas bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah titik singgah tempat kita mengumpulkan, lalu memilah beragam tanya dan jawaban. Indonesia emas adalah batas antara keraguan dan harapan. Jadi barudak Bandung 3 hari. Berangkat dari kos menuju Terminal Tingkir jam 8:30 pagi dan ini udah di terminal. Kemudian aku naik bus, tiba di rumah makan soto, kemudian ditemani dengan teh anget. Ya lumayan enak lah, kayak nyaman gitu. Terus ini di Kendal kalau lokasi rumah makannya. Dan perjalananku menuju Bandung ini satu bus hanya 5 orang. Wow, itu dikit banget sih selama perjalanan ini. Dan pengalaman pertama juga aku ke Bandung sendirian. Sempet agak takut karena ini perjalanannya aku nggak tahu lokasinya, aku berhenti di mana. Kemudian pertama kali juga, jadi agak takut tapi seru gitu, menantang lah ya. Dan juga satu sisi aku happy banget karena bakal ketemu teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Nanti ketemunya di Bandung, begitu. Tiba di Bandung pukul 4 sore, langsung disambut dengan hujan. Jadi suasana Bandung sangat-sangat nyaman banget. Kemudian ini adalah perjalananku menuju Braga, di mana penginapan kami juga ada di daerah sekitar Braga begitu. Dan ini aku udah menuju kamar karena aku mau beres-beres dan gak sabar mau ketemu teman-teman. Ini aku udah cantik jelita karena aku mau ikut malam pertama di Bandung Milk Center atau BMC gitu. Wow. Dari penginapan kami menuju BMC, awalnya niatnya jalan kaki, tapi karena hujan jadinya kami naik taksi. Di sini aku bertemu banyak teman dan juga para alumni ITB. Agenda kami makan malam bersama. Hari kedua, aku bersiap-siap menuju Gedung Sate dan beberapa tempat yang akan kami datangi hari ini. Jalan ini adalah Jalan Braga dan ini adalah perjalanan kami dari hotel menuju Gedung Sate. Ini sudah tiba di Gedung Sate. Sayangnya aku gak banyak video saat di dalam gedung karena aku begitu menikmati momennya, jadinya lupa deh. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Ini adalah pemandangan kota Bandung dari lantai atas Gedung Sate. Saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Tara, aku udah ada di kampus ITB. Kampusnya keren banget, luas dan sejuk karena banyak pohon. Asri gitu loh guys. Ini adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu karena ini adalah momen penyerahan hadiah. Aku mendapatkan honorable mention teman-teman. Aku dapat uang tunai, piala, dan piagam. Puji Tuhan banget. Tahu gak sih teman-teman, di kampus ITB itu banyak banget kucing lucu-lucu dan gemoy. Lihat teman-teman, ini aku lagi jalan mau mencari spot foto di kampus ITB dan bagus-bagus sih tempatnya. Kemudian setelah dari kampus ITB, kami menuju rumah Kapten John, di mana beliau merupakan salah satu seniman di kota Bandung sekaligus alumni ITB. Selesai dari Kapten John, kami menuju Angklung Ujo dan di sini seru banget karena aku baru pertama kali nih main angklung.
Hari kedua selesai, saatnya kita beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari ketiga. Hari ketiga kami berangkat ke Jakarta naik bus dari stasiun Tegaluar Sumarekon menuju Halim. Itu, wow, ini baru pertama kali ya aku naik bus sebenarnya ini. Lihatlah teman-teman, kecepatan kereta bus, cepat sekali bukan? Dan ini sebelum aku tidur, katanya tuh kecepatannya lebih tinggi dari ini lagi gitu. Tiba di Jakarta, kami segera menuju Tebet, tepatnya di Baca Buku Tebet. Kami ke sana dengan rombongan menggunakan taksi. Lihatlah, aku sudah tiba di Baca Buku Tebet. Jadi lokasinya itu ada 2 lantai teman-teman. Lantai pertama itu isinya tempat makan, dan yang kedua itu lantai 2 isinya tuh tempat buku. Jadi baca-baca buku, kerja tugas segala macam tuh bisa ada di sini. Dan ini wow, bukunya banyak banget. Ida, aku lagi sama anaknya, membanggakan banget punya anak kayak gini. Semangat, sehat selalu Mama Ida, lupa. Momen yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketemu Rike Diah Pitaloka. Aku dapat bukunya, dapat tanda tangan, dapat foto bersama, terus ada video juga buat mama tercinta. Ya ampun, menyenangkan banget. Dan ini aku kembali lagi ke hotel di Kelapa Gading, dan aku mau beristirahat karena besok sudah harus balik ke Salatiga. Thank you for watching, bye bye. Kita sebagai generasi yang tidak muda lagi harus percaya anak muda itu punya ide, visi, dan pemikiran mereka sendiri. Generasi yang hidup berjibaku di zaman medsos ini tentu tantangannya tidak mudah. Obrolan acak yang lebih didominasi hiburan. Belum lagi ini sifatnya menembus batas-batas negara. Sehingga kehadiran negara terasa minim dan ujungnya menjadi penyebab kurangnya rasa nasionalisme dan kurang peduli dan kurangnya cinta pada negeri ini. Saya kutip di bawah ini karya salah satu pemenang lomba puisi dari Tamara dari SMA Bukateja. Jalan ke sana bukan panggung pesta. Ia adalah medan perjuangan. Ada bonus demografi, tapi jika salah kelola, ia jadi bom waktu. Ada kekayaan alam, jika dieksploitasi tanpa aturan, ia jadi kutukan. Ada teknologi, tapi jika disalahgunakan, ia jadi bencana. Mari terus mendorong sistem pendidikan yang bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Sistem yang melihat anak muda bukan menjadi beban, tapi sebagai agen perubahan. Dan semua ini mungkin jika anak muda bergerak. Bukan nanti, tapi sekarang. Maka hari ini saya mengajak semua generasi muda, tajamkan akalmu, tapi jangan tumpulkan hatimu. Kuasai teknologi, tapi jangan tinggalkan empati. Kejar mimpi yang tinggi, tapi jangan lupakan bumi tempatmu berdiri. Tak ada bangsa besar yang lahir dari mimpi kecil. Teruslah percaya bahwa tempatmu berdiri hari ini mungkin sederhana, tapi langkah kecilmu bisa mengguncang masa depan. Saya percaya Indonesia tak hanya akan bertahan, tapi ia akan memimpin. Bukan karena kuat, tapi karena bersatu. Bukan karena kaya, tapi karena adil. Dan untuk itu, saya akan terus berjuang, belajar, dan bermimpi. Bersama kalian, anak-anak muda dari seluruh negeri, bersama bangsa ini. Sampai mimpi itu tak lagi disebut impian, tapi menjadi kenyataan. Sampai Indonesia Emas 2045 tak lagi jadi tema lomba, tapi judul bab pertama dari masa depan kita. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, jangan remehkan ide dan gagasan mereka yang kadang terdengar gila. Dan pesan saya, jangan lelah
mencintai Indonesia.